Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Berjumpa kembali bersama GKRI Diaspora City Center. Saya percaya setiap kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Itu sebabnya pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk bersama-sama beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Saya akan memimpin di dalam bahasa Ibrani, jemaat Tuhan bisa mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilah lelohenu rabun haolamim. Harahamim melek yom hadin, Elecha Adonai ekara we'el Adonai ethanan, Neheni beorah misor, Alehet bederehu beleyarech ito, Lahalak be'etsa risa welasaha. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik melalui puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Shalom. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh ada kembali dalam ibadah online GKRI Diaspora City Center. Dan saya percaya setiap kita dimanapun saudara berada, baik yang ada di seluruh Indonesia ya, saya mau menyapa setiap kita yang ada dari Merauke sampai Sabang. Bahkan saya mau menyapa saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, yang ada di Eropa, dimanapun kita berada. Hari ini saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, dibatasi oleh setiap tempat atau waktu yang ada. Saya percaya lawatan Tuhan bekerja buat kita semua. Puji Tuhan. Baik, siapkan hati kita. Kita mau mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu,
namamu Tuhan, dimuliakan Engkau, karena Engkau layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan. Mari setiap kita para penyembah-penyembah Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Luar biasa, saya percaya hari ini kita mengalami kuasanya yang luar biasa. Mari gereja Tuhan bangkit. Kita nyatakan bahwa Dialah Tuhan satu-satunya, Dia yang layak disembah. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Oh, haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan tadi
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan amin. Haleluya. Thank you Jesus. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Sekali lagi katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Yesuslah Raja, Yesuslah Tuhan. Engkau besar, Engkau dahsyat Tuhan. Sorakan sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yesus Raja, Yesuslah Tuhan. Oh, kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia Raja, Dia Tuhan, Dia di atas segalanya. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita, amin. Luar biasa. Saya percaya Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang ada, hadir melawat setiap kita pada pagi hari ini. Saya persilahkan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Dan kita akan memberikan persembahan lewat via transfer. Dan Bapak Ibu boleh melihat rekening yang tertera di layar kaca setiap kita. Dan yang kedua, kita boleh memberikan juga lewat QRIS ya. Jadi ada dua cara kita memberikan persembahan. Dan mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu begitu banyak berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kalau sampai saat ini Bapa, Tuhan memberkati kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami beri dengan ucapan syukur, kami beri dengan sukacita. Ini persembahan yang kami berikan, kami percaya
Engkau memberkati Tuhan dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis kami. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan, Tuhan memberkati, Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan ini dipergunakan untuk pekerjaan, pelayanan. Oh yes Lord, khususnya Tuhan gereja GKRI Tuhan Diaspora City Center. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi, dan setiap umat Tuhan yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus yang akan terus melawat kami. Roh Kudus yang terus bekerja di tengah-tengah kami. Setiap kami Tuhan, kami mau katakan ini kami. Kami adalah bejana-bejana-Mu ya Tuhan. Engkaulah penjunan kami yang membentuk kami. Dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami di dalam tangan-Mu. Engkaulah penjunan kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Pengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan aku bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Thank you Jesus, thank you God, thank you Lord, thank you Lord. Worship you God. Kuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
Jesus. I love you, God. I love you, Lord. I love you, Jesus. I worship you. Jadikan ku bejanamu Tuhan, bejana yang indah, bejana yang mulia. Hidupku memuliakanmu Tuhan. Hidup kami menyenangkanmu Tuhan, memuliakanmu Tuhan. Kaulah Tuhan, Engkaulah Yesus. Anugerahmu bagi kami, anugerahmu bagi kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh Jesus, thank you Lord, thank you God, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Thank you Jesus. Bentuk kami sesuai rencanamu. Thank you Lord Jesus. Kami hanya bersyukur Tuhan, karena kami tahu rancangan Tuhan adalah sempurna atas kami. Kami mau katakan setiap proses yang ada Tuhan untuk membentuk kami, untuk menjadikan kami Tuhan. Setiap kami menjadi bejana-bejana yang indah. Hidup kami menjadi kesaksian. Hidup kami menjadi berkat ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari setiap kita hidup yang menjadi berkat. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Jesus. Kami percaya Tuhan, yes God. Lawatan kuasa-Mu mengubah kami, memulihkan kami Tuhan. Hari ini kami percaya Bapa, dimanapun kami berada, kuasa Tuhan bekerja, terus memulihkan hidup kami, mengubah hidup kami menjadi seperti yang Engkau ingini. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Haleluya, salam, salam berkat sukacita buat Bapak Ibu saudaraku sekalian. Dan kita bertemu kembali, apa kabarnya Bapak Ibu? Saya berdoa biarlah gereja kita di tempat ini menjadi gereja yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan dan juga membagi berkat bagi banyak jiwa. Dan hari ini senang bisa kembali menjumpai Bapak Ibu saudaraku sekalian, walaupun lewat video, karena kita percaya bahwa kita belum boleh beribadah secara live, secara onsite, tetapi kita percaya bahwa melalui berita firman Tuhan yang selalu kita dengar, walaupun melalui video, kita percaya Tuhan pasti akan memberkati kita sekalian. Dan hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kalau kita terlebih dahulu berdoa, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu di gereja-Mu yang indah, yang kudus ini. Ya Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan, hari yang indah, hari yang Tuhan jadikan. Kami akan bersama-sama bersyukur atas hari yang Tuhan beri sebagai rahmat yang luar biasa buat kami.
kekuatan, kesehatan Tuhan beri. Terlebih khusus buat gembala di tempat ini, hamba-Mu Bapak Martin Harefa beserta dengan Ibu Ineke Wauran dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani gereja-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati tanpa terkecuali. Dan hari ini kami akan bersama-sama membuka hati dan sendengkan telinga dengar firman-Mu. Mari Tuhan hadir berkuasa atas setiap tubuh kami, hidup kami, jiwa kami, dan masa depan kami. Tuhan berbicara melalui kuat kuasa Roh Kudus karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Semua kita yang diberkati, mari berkata amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkait erat dengan pencurahan Roh Kudus, maka tema kita juga tidak jauh-jauh dari Roh Kudus. Karena memang Roh Kudus memiliki tugas yang sangat luar biasa. Ia memiliki tugas untuk menuntun setiap kerohanian kita semakin sempurna. Ia mengingatkan kita agar supaya kita tidak berdosa. Dan dia juga terus memberikan sebuah kesadaran bagi kita untuk tidak berlaku culas dan curang. Karena kita percaya bahwa yang pertama tugas Roh Kudus itu, selain memberikan kesadaran buat kita, ia juga menginsafkan setiap kehidupan kita. Dia juga memberikan penghiburan dikala kita berduka. Dan ini adalah hasil dari pencurahan Roh Kudus yang dilepaskan oleh Tuhan. Tatkala Tuhan Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus ini dilepaskan bagi kita sekalian. Kenapa Roh Kudus, saudara? Karena memang Roh Kudus itu adalah roh dari Allah sendiri, roh dari surga sendiri. Bahkan Alkitab mencatat roh dari Tuhan Yesus sendiri. Bukankah pada saat Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dia berkata, "Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman." Nah, lewat siapa penyertaan itu? Lewat Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus buat saudara, buat saya. Maka saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kita mau tidur, bangun tidur, kita berkarya, kita bekerja, kita menikmati hal-hal yang baik yang Tuhan berikan. Kita melihat matahari, kita lihat, saudaraku sekalian, hujan yang Tuhan curahkan buat kita supaya kehidupan kita itu penuh dengan warna-warni yang baik. Kalau hidup ini penuh dengan kesusahan aja, capek juga, saudara. Tetapi kalau kita kayaknya bahagia terus, kadangkala jenuh juga. Nah, irama hidup inilah, saudara, menghasilkan sebuah harmoni kehidupan. Seperti halnya musik. Musik itu berbagai alat musik yang menjadi satu, kemudian mereka bunyi bersama-sama, barulah terbangun yang namanya harmonisasi di dalam bermusik. Dalam hidup kita pun sama. Tidak selamanya perjalanan hidup kita itu rata jalannya, saudara. Kadang ada jalan beronak, ada jalan berduri, ada jalan berkerikil-kerikil tajam, dan lain sebagainya. Tetapi inilah indahnya bahwa sebuah cerita kehidupan itu bervariasi. Kalau sukses ceritanya itu kadangkala yang dengerin bosen juga. Tetapi kadangkala kita mulai dari nol, kemudian kita dituntun, dibimbing oleh Tuhan, kita berusaha dengan semangat untuk berkarya, bekerja. Lama-lama, saudara, lama-lama kita mengetahui rahasia-rahasia kerja. Ternyata kerja itu adalah sebuah keharusan juga buat kita. Nah, firman Tuhan saya akan bacakan, saudaraku sekalian, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Karena seperti saya singgung tadi bahwa Tuhan menuntun, membimbing kita, bahkan saudara berkuasa atas hidup kita, dan dia berkuasa atas bait Allah yang ada dalam batin kita, di dalam hati kita. Tuhan hadir. Nah, ini adalah sebuah keuntungan bagi saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Lihat firman Tuhan, saya bacakan demikian bunyinya, saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, ayat 20,
sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wow, menarik saudaraku sekalian. Berarti firman Tuhan ini memberikan kepada kita sebuah pengenalan, pengertian yang dalam tentang kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Maka kalau Roh Kudus tinggal dan diam di dalam setiap kehidupan kita, saudara, maka Roh Kudus itu juga yang memberikan ketentraman, ketenangan buat kita. Makanya ya saudaraku sekalian, kita sebagai orang yang percaya tatkala kita buat salah, itu sejatinya kita harus cepat-cepat sadar. Kenapa? Karena kalau kita buat salah ya cepat minta ampun. Sadar bahwa Tuhan juga memberi peringatan di dalam batin kita. Ada Roh Kudusnya mengingatkan kita sewaktu-waktu, Julius, kamu itu udah salah. Kalau udah salah ya minta ampun sama Tuhan. Udah salah ya perbaiki kesalahan. Kalau kita ngeyel saudara, itu yang rugi adalah diri kita sendiri. Yang susah itu saudaraku sekalian adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena memang Allah menghendaki agar hidup kita itu berpadanan dengan kemauannya Tuhan. Dan bukan kemauan kita sendiri saudara, tetapi kemauannya Tuhan. Karena kemauannya Tuhan satu, agar supaya kita hidup seturut dengan rencananya. Dan yang kedua saudara, Tuhan menghendaki agar supaya kita belajar taat terhadap setiap firman-Nya. Dan yang ketiga, saudara, kita tidak perlu berbantah kalau kita buat salah. Ya kita akui, Tuhan, saya salah. Saya minta maaf, saya minta ampun. Demikian juga dalam hubungan sosialisasi kita dengan sesama. Kalau kita yang pertama buat salah, ya saudara, apa susahnya kita minta maaf. Aduh, saya udah salah, minta maaf ya. Apalagi kita sebagai suami dan kita punya istri, udah nyakitin istri kita. Alangkah baiknya kalau kita juga mengakui sebagai orang yang bertanggung jawab dalam keluarga, termasuk bertanggung jawab buat istri kita. Apa susahnya kalau kita bilang, sayang minta maaf karena saya udah bikin sakit hati kamu, minta maaf, minta maaf. Lepas istri, ya agak sedikit ngomel, kamu udah salah, kamu merasa benar sendiri. Udah giliran baru udah berlarut-larut baru minta maaf. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, maka Roh Kudus inilah juga memiliki tugas yang sama, menginsafkan, mengingatkan kepada kita. Saya baca ayat yang lain saudara ya. Misalnya janji Roh Kudus ini dalam perjanjian lama juga diberikan kepada kita melalui Yehezkiel 36 ayat 27. Dikatakan demikian, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi Roh Kudus bukan hanya pada saat Tuhan Yesus naik terangkat ke surga, Tuhan lepaskan Roh Kudusnya. Tapi dalam konteks perjanjian lama maksud saya, Roh Kudus juga sudah dicurahkan buat kita. Supaya apa saudara? Satu, hidup kita menuruti semua yang dimaui oleh Tuhan. Apa itu ketetapannya? Ketetapan Tuhan ya semua aturan-aturan firman yang baik, yang berkenan. Kalau Tuhan berkata agar supaya hidup kita terus taat di dalam Tuhan, ya kita belajar taat saudara. Untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya dituntun dan dipimpin oleh Tuhan, itu tidak semudah kita membalik telapak tangan kok. Karena banyak kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Apalagi perjalanan-perjalanan hidup kita. Apalagi zaman sekarang ini saudara, wah. Jadi COVID kembali merebak karena klaster-klaster lebaran kemarin. Dan kita percaya sebagai orang-orang yang percaya saudaraku sekalian bahwa ini wabah. Dan kita tetap berdoa agar supaya wabah ini cepat selesai saudara.
Bahkan saya berdoa, biarlah bulan ini, wabah ini berakhir. Tetapi kita hanya bisa berdoa, beriman kepada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat situasinya selama manusianya tidak tertib, masa bodoh, abai terhadap kesehatan diri sendiri dan orang lain, nah ya bukan hanya sekedar berdoa, tetapi kita juga menjaga protokol kesehatan kita sendiri supaya kita juga tidak menulari orang lain. Tetapi saya berdoa biarlah kita dibebaskan dari wabah ini, saudara. Amin. Iya. Karena di sana sini udah tangisan air mata udah banyak, saudara. Dan kalau saya dengar di berita kemarin saja, beritanya bahwa di Indonesia itu sudah 54.000 yang mati karena COVID. Dan yang sudah divaksin saja kurang lebih baru 11 juta, saudara. Dan yang baru vaksin satu kali itu 17 juta. Taruhlah total, saudara, total jumlahnya kan baru 28 juta dari dari 285 penduduk Indonesia, saudara. Jadi sampai berapa lama gitu ya? Ya kan, saudara? Nah, ini akan membuat kita akhirnya jenuh, akhirnya abai, masa bodoh. Wah, bosen rasanya hidup model seperti ini. Ya nggak bisa, saudara. Yang kita harus sadarkan diri kita sendiri loh, saudara. Karena ada nyanyian bunyinya begini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing jalanku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Dan seterusnya ya, saudara. Jadi akhirnya tangan Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Belajar menyerahkan kepada Tuhan segenap kehidupan kita. Kenapa? Karena itu adalah ketetapannya. Ketetapan itu adalah aturan-aturan Tuhan yang harus kita patuhi. Hukum-hukum Tuhan supaya kita patuhi, saudara. Kalau kita menentang hukum Tuhan, rugi terhadap diri kita sendiri. Demikian juga kalau kita menentang hukum alam, yang rugi akan adalah diri kita sendiri. Hutan dibabat, rusak sana sini, saudara. Akhirnya terjadi pemanasan global, ya kan? Dan yang rugi siapa? Yang rugi adalah diri kita sendiri sebagai manusia. Bencana di sana sini, banjir, bandang, kebakaran dan lain sebagainya. Kemudian salju yang ada di Antartika itu lama-kelamaan sudah menipis. Dan ini akibatnya yang kita rasakan adalah bahwa hidup kita bukan tambah baik kelihatannya, saudara. Tetapi percayalah, Tuhan selalu sanggup membuat hidup kita jauh lebih baik dari kemarin. Dan hari ini dan seterusnya kita tetap ada dalam perlindungannya Tuhan. Dan yang selanjutnya, saudaraku sekalian, selain Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita, dan juga saudara dan saya adalah baitnya Roh Kudus, maka saudara dan saya juga akan menikmati berkat-berkat Roh Kudus. Apa saja berkat-berkat Roh Kudus itu, saudara? Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ayat 15, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Ini tulisan dari Paulus, saudara. Orang-orang yang sudah diberikan Roh Kudus itu pun kadangkala meninggalkan Tuhan. Tidak lagi mau percaya. Kenapa, saudaraku sekalian? Mereka punya keinginan sendiri yang tidak mau menuruti ketetapannya Tuhan. Tetapi sekarang
firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, peliharalah harta yang indah. Apa itu harta yang indah? Harta yang indah itu adalah Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Harta yang indah itu adalah keselamatan yang dianugerahkan kepada kita lewat tubuh dan darah Tuhan yang terpecah dan tertumpah oleh karena dosa. Sehingga saudara dan saya bebas dari yang namanya dosa. Harta yang dahsyat, yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, harta yang indah itu apa, saudara? Harta yang indah itu adalah Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Di mana? Di surga. Berarti hidup kita itu memiliki kepastian. Selain Roh Kudus, keselamatan dan kepastian surga itu milik kita, saudara. Disiapkan oleh Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan untuk menjaga harta yang terindah? Senantiasa kita harus berjaga-jaga, karena pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kepada domba-dombanya hidup. Hidup apa, saudara? Hidup yang berkelimpahan. Sehingga melalui Roh Kudus kita juga mendapatkan harta yang luar biasa, yang tidak dimiliki, saudaraku sekalian, oleh orang-orang yang hanya sekedar beragama. Kita bukan hanya sekedar beragama yang melakukan ritual-ritual agama kita, saudara. Tetapi, saudaraku sekalian, kita memiliki keyakinan iman yang kuat. Karena tidak satu agama pun di muka bumi ini yang mampu menyelamatkan hidup kita, loh saudara. Catat baik-baik tuh. Tetapi yang menyelamatkan hidup kita satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Kalau Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, wah, keadaan susah maupun senang saudara akan tahu itu bagian dari kehidupan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu, dan seterusnya. Itu menarik loh saudara, itu menarik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wow, saudara, pada saat kita menyanyikan lagu itu dan kita dekat dengan Tuhan, rasanya tentram, tenang hidup kita. Indah lah saudara ya. Ya, kita kalau berharap bahwa dunia ini bisa seperti keinginan kita, saudara, ya dari dulu orang-orang dulu juga menghendaki agar supaya dunia ini damai, aman, tentram gitu kan saudara. Tidak terjadi perang, hutannya tidak gundul, tidak terjadi banjir bandang, gempa bumi dan lain sebagainya. Kita masih hidup di dunia, saudara. Kita memang punya pengharapan. Tetapi ingat baik-baik loh. Harta yang indah yang Tuhan berikan buat kita harus kita pelihara. Kita jaga baik-baik, saudara. Kenapa kita harus jaga baik-baik? Ya, karena saudara dan saya adalah orang-orang yang kudus, yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang tanpa batas. Misalnya dalam Efesus 5, coba saudara. Efesus 5 ya, Efesus 5 ayat 18 dikatakan demikian, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Roh di sini huruf besar. Roh besar berarti itu rohnya Tuhan. Artinya kita jangan terpikat dengan dunia ini. Jangan jual harta kekayaan kita hanya demi satu tujuan hidup. Ingin kaya tapi sikut kiri kanan, tidak mau bekerja dengan ulet, dengan tekun, tapi merampas hak orang lain, korupsi. Wah, saudara, itu kurang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa, saudaraku sekalian? Ingat baik-baik, Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita.
Kalau Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita, maka saudara dan saya itu harus rela diatur, dituntun, dibimbing oleh Tuhan. Ya, saudaraku sekalian. Dan biarlah firman Tuhan ini kembali memberikan pencerahan buat kita. Biarlah firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa pencurahan Roh Kudus telah Tuhan lakukan kepada kita. Dan jiwa kita, batin kita, hati kita, bait Roh Kudus ada di dalam diri kita. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu juga menikmati, saudara, menikmati kebahagiaan kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang patuh, kita adalah orang-orang yang taat, dan kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sukses buat saudara, maju terus, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan segenap kehidupan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, baik di rumah atau mungkin sedang ada di jalan yang menyaksikan program ini dari gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah gereja Tuhan di tempat ini terus ada dalam berkat-berkat Tuhan yang tanpa batas. Pengembalaan yang digembalakan oleh hamba-Mu Bapak Martin Hareva beserta dengan Ibu Ineke dan teman-teman yang lain sepelayanan, Tuhan terus memberkati mereka sehingga gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan menjadi gereja yang berdampak bagi Indonesia. Dan biarlah gereja Tuhan ini terus ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dijauhkan umat-umat Tuhan dari berbagai masalah persoalan yang pelik yang menakutkan. Bahkan sakit penyakit apapun juga kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih setia Tuhan, kebenaran firman Tuhan menjadi cahaya yang terus menyinari pikiran dan batin kami. Sehingga kami tetap akan menjaga harta yang indah yang Tuhan sediakan atas hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tak lupa berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Biarlah aman, tentram dan damai. Umat Tuhan mayoritas di tempat ini kami ucapkan berkat. Biarlah mereka terus berada dalam kasih setia Tuhan. Sehingga mereka juga mengalami damai dan sejahtera dari Tuhan. Dan umat Tuhan di seluruh Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sehingga kami semua mampu memelihara damai sejahtera Tuhan. Bukan hanya dalam hati kami, tetapi di sekitar kami. Di kota kami di mana kami tinggal. Di provinsi kami di mana kami ada. Bahkan di negara kami Indonesia yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pemerintah yang terus bertugas untuk mengatasi berbagai wabah COVID-19 ini. Tuhan pakai pemerintah kami untuk mampu menanggulanginya dengan baik. Sehingga Indonesia kembali pulih, sehat, jauh dari persoalan masalah dan ekonomi kembali bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah hidup kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah ini sungguh-sungguh diberkati. Lewat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Julius Antoni. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Julius Antoni di dalam keluarga maupun di dalam penggembalaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman bagi pelayanan kita sepanjang minggu ke depan ini. Jemaat Tuhan yang diberkati, pastinya kita sangat diberkati lewat ibadah kita pada kesempatan ini dan firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengar pengumuman buat ibadah hari ini Minggu tanggal 13 Juni 2021. Pengumuman yang pertama, program Diakonia berbagi 100.000 masih terus kita jalankan buat gereja kita di tempat ini dan dana itu dikumpulkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Buat Bapak Ibu yang tergerak untuk membantu,
bisa mentransfer di layar kaca Bapak Ibu lewat rekening yang sudah ada dan men-scan QRIS yang sudah ada lewat Dana, GoPay, dan lain-lain. Kiranya Tuhan memberkati buat setiap bantuan yang Bapak Ibu sudah berikan. Untuk pelayanan doa dan konseling, terus kita jalankan pada kesempatan ini. Saya mengumumkan buat kita semua, buat Bapak Ibu yang memiliki beban, doa, atau konseling bisa menghubungi nomor yang ada tertera di layar kaca Bapak Ibu, lewat menghubungi dan mengirimkan pesan. Tim doa kami di tempat ini akan selalu siap untuk membantu, mendoakan, dan mengkonseling Bapak Ibu yang membutuhkan. Tuhan memberkati. Talkshow Diaspora TV, setiap Sabtu kita bisa saksikan bersama-sama pada jam 1 siang di channel Diaspora TV. Mari buat Bapak Ibu untuk ajak teman-teman, saudara-saudara kita untuk menyaksikan, karena di sana ada banyak begitu hal yang luar biasa lewat narasumber-narasumber yang selalu dipakai oleh Tuhan. Berikutnya informasi ibadah GKRI. Kita bisa sama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu pada pukul 8 lewat live streaming via Zoom. Buat Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, mari ajak anak-anak Bapak Ibu untuk sama-sama beribadah sekolah minggu. Ibadah raya pukul 10, kita juga bisa mengikutinya. Dan ibadah youth jam 2 siang, buat anak-anak muda, mari sama-sama bergabung lewat ibadah youth pada jam 2 siang di Diaspora TV Channel. Ibadah persekutuan Jalan Lurus jam 4 sore, juga kita bisa mengikutinya. Setiap jam 4 sore kita diberkati sama-sama lewat ibadah persekutuan Jalan Lurus. Mari sama-sama jemaat Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang diberkati lewat setiap acara yang ada di Diaspora TV Channel, saudara-saudara jemaat Tuhan bisa berbagi, bisa like, subscribe, dan share ke setiap teman-teman kerabat kita agar sama-sama kita diberkati lewat setiap ibadah yang kita adakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, saya percaya setiap jemaat Tuhan memberikan perhatian buat setiap apa yang diumumkan untuk kegiatan-kegiatan gereja. Dan tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi pembangunan dan pengembangan serta operasional gereja kita. Seperti kita tahu bahwa gereja kita bertempat di sebuah mall dan tentu saja ada operasional yang harus kita keluarkan untuk berjalannya ibadah kita setiap minggu. Nah, mari kita siapkan persembahan kita kepada Tuhan dan saudara bisa memberikan dengan 2 cara. Yang pertama, saudara bisa mengirimkannya ke nomor rekening yang ada di layar kaca saudara. Yang kedua, saudara bisa mengirimkannya lewat men-scan QRIS yang ada di layar kaca saudara dan mengirimkan nominalnya. Tuhan memberkati atas persembahan saudara. Sebelum kita melakukannya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sumber berkat dan rejeki di dalam kehidupan kami, saat ini kami membawa korban persembahan kami kepada Tuhan. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita memberikan persembahan, kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Barakaku menjadi tarian hingga jiwaku bersorak-sorai memujimu.
Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, kita tiba pada akhir ibadah kita bersama GKRI Diaspora City Center. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita dan kemudian diakhiri dengan berkat dari Tuhan. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersuka cita karena hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Bersama dengan keluarga kami, bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Saat ini kami membawa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Ane yang mengalami stroke ringan. Kami berdoa untuk saudara Buyung yang terikat dengan minuman keras. Kami mau patahkan segala ikatan-ikatan di dalam dirinya. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Bapak Igan Nainggolan yang mengalami stroke ringan. Demikian juga Pak Sakti yang saat ini sedang menjalani terapi tulang belakang. Demikian Ibu Kumpul juga yang mengalami saraf kejepit. Dan Ibu Ripka yang juga menjalani terapi tulang belakang. Kami bawa saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tolak segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan memberkati saudara-saudara kami dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Saudari Ica dan Pak Mohtar yang saat ini mau membuka hatinya untuk mengenal Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus Engkau bekerja di dalam hatinya, menuntun langkahnya sehingga mereka sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Darti Panjaitan, untuk Ibu Rumondang Raja Guguk, Ibu Emma Ria Siregar dan Ibu Tambunan yang sakit. Kami percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan. Tuhan menaruh pengharapan di dalam hati mereka untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati keluarga yang mendampingi. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi anak kami James Mandira Atmaja, untuk Fiona Sekarini, untuk Aksela Marbun, untuk Ibu Sonita Siagian, Ibu Yuni Johariwati, Ibu Yunidar Simanjuntak, dan juga anak kami Agnes. Demikian juga bersama dengan Ibu Onomida Simanjuntak, Ibu Erika Simamora, Friska Hutahayan, Bapak Martin Gunena, Kesia Huta Barat, dan Ibu Kartini yang berulang tahun di minggu ini. Terima kasih Tuhan, bukti nyata pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga hari ini kami boleh melihat anugerah Tuhan bagi hidup mereka. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan memegang tangan mereka sepanjang tahun ke depan ini, sehingga hidup mereka menjadi berhasil. Apa yang mereka kerjakan juga sungguh mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian kepada Allah, beri puji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bersatu dulu sejenak. Kemudian saudara bisa memberi salam kepada keluarga yang ada di rumah masing-masing. Jangan lupa nanti sore kita berjumpa kembali bersama ibadah persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Dan sekali lagi, selamat hari Minggu. God bless you all. Menjadi tarian hingga jiwaku bersorak-sorak memujimu. Dan kayu kabutku telah kau buka, kau penuhiku dengan sukacita. Yesus Tuhan, kekuatanmu, kuasamu bersyukur makasih-Mu selalu. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kau ubah rataku menjadi tarian hingga jiwaku bersorak-sorak memujimu. Dan kain kabungku telah kau buka, kau penuhiku dengan sukacita. Yesus Tuhan, kekuatanmu, kuasamu menyelamatkanku. Ku bersyukur berkasih-Mu selalu. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Haleluya. God bless you all.